Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, petani hebat di seluruh penjuru negeri. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan sawahnya senantiasa diberkahi dengan hasil panen yang melimpah ruah. Di video kali ini, saya ingin berbagi cerita dan pengalaman tentang satu topik yang sangat krusial, yaitu kesalahan dalam penyemprotan tanaman padi. Mungkin kelihatannya ini adalah hal yang sepele, tapi dampaknya bisa sangat fatal. Saya pernah bertemu petani yang mengeluh. Padinya terlihat hijau subur, tapi saat panen, gabahnya banyak yang kosong. Setelah diselidiki, ternyata akarnya ada pada kesalahan kecil saat penyemprotan. Kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh petani pemula. Bahkan yang sudah puluhan tahun bertani pun kadang masih terjebak dalam kebiasaan yang keliru. Tujuannya baik, ingin melindungi tanaman, tapi karena waktunya salah, caranya salah, yang terjadi justru bukan hama yang hilang, tapi tanaman padi kita yang jadi korban. Mari kita kupas tuntas satu persatu, agar kita semua bisa menjadi petani yang lebih bijak. Kesalahan pertama, menyemprot insektisida saat padi berbunga. Ini adalah kesalahan paling umum dan paling fatal. Saat padi mulai mengeluarkan malai dan bunga-bunga kecil mulai bermekaran, ini adalah fase generatif yang sangat krusial. Bayangkan, ini seperti momen pernikahan bagi tanaman padi kita. Disinilah terjadi proses penyerbukan, di mana serbuk sari harus jatuh ke kepala putik agar bisa menjadi bakal biji atau gabah. Proses ini sangat lembut dan sensitif. Kalau di saat genting ini kita semprotkan insektisida dengan bahan aktif yang keras, apalagi dengan cara yang kasar, maka bencana bisa terjadi. Serangga-serangga kecil yang sebenarnya membantu penyerbukan bisa ikut mati. Bunga padi yang rapuh bisa gosong atau rusak karena bahan kimia. Akibatnya, proses perkawinan itu gagal total. Hasil akhirnya, gabah menjadi hampa, kopong tidak berisi. Sod dijeling, yang keluar hanya sekam. Petani sering menyangka ini serangan hama sundep atau beluk, padahal penyebab utamanya adalah kesalahan fatal saat penyemprotan di fase berbunga. Jadi, ingat baik-baik, saat padi sedang berbunga, hentikan dulu penyemprotan insektisida. Kesalahan kedua, menyemprot pestisida di siang hari yang terik. Kesalahan berikutnya adalah soal waktu. Banyak yang berpikir menyemprot saat matahari cerah itu bagus agar obatnya cepat kering. Ini keliru besar. Menyemprot di tengah hari bolong, terutama antara jam 10 pagi hingga jam 2 siang, justru sangat berbahaya. Kenapa? Pada saat itu, suhu udara sangat panas dan stomata atau mulut daun pada tanaman sedang terbuka lebar untuk proses penguapan. Jika kita semprotkan pestisida, apalagi dengan dosis tinggi, cairan kimia itu akan langsung masuk dan diserap dalam jumlah besar oleh tanaman. Tanaman akan mengalami overdosis dan keracunan. Istilah kerennya adalah fitotoksisitas. Gejalanya sangat jelas. Ujung-ujung daun akan terlihat seperti terbakar. Warnanya menguning atau kecoklatan. Dan seluruh tanaman terlihat layu dan stres. Ini bukan karena penyakit, tapi murni karena reaksi kimia yang diperparah oleh sengatan matahari. Waktu penyemprotan yang paling ideal dan aman adalah di pagi hari sebelum jam 9 atau di sore hari setelah jam 4 saat suhu udara sudah lebih sejuk. Kesalahan ketiga, mencampur terlalu banyak jenis obat dalam satu tangki. Ini adalah penyakit yang sering terjadi karena petani ingin hemat waktu dan tenaga. Insektisida, fungisida, pupuk daun, ZPT, bahkan perekat, semua dicampur aduk jadi satu dalam tangki semprot. Harapannya sekali jalan semua masalah beres, padahal ini tindakan yang sangat berisiko. Setiap bahan kimia punya sifat dan karakteristik yang berbeda. Ada yang bersifat asam eda,
yang bas. Jika dicampur sembarangan tanpa mengetahui kompatibilitasnya, bisa terjadi reaksi kimia yang tidak diinginkan. Campuran bisa menggumpal, mengendap, bahkan membentuk senyawa baru yang beracun bagi tanaman. Efektivitas masing-masing obat juga bisa menurun drastis, membuat penyemprotan menjadi sia-sia. Cara paling aman adalah selalu ikuti petunjuk pada label kemasan. Jika ragu, lakukan tes sederhana. Campurkan sedikit dari semua bahan dalam sebuah botol atau toples bening, aduk, dan diamkan beberapa menit. Jika terjadi perubahan warna drastis, muncul endapan atau gempalan. Artinya, bahan-bahan itu tidak cocok untuk dicampur. Kesalahan keempat, terlalu cepat menyemprot saat serangan hama masih sedikit. Melihat ada 1-2 ekor walang sangit atau beberapa ulat, banyak petani langsung panik dan mengambil semprotan. Padahal, tindakan ini justru bisa menjadi bumerang. Dalam ilmu pertanian, ada yang namanya konsep ambang batas ekonomi, artinya tindakan pengendalian hama baru perlu dilakukan jika populasi hama sudah mencapai tingkat yang akan menyebabkan kerugian ekonomi. Kalau hama masih sedikit, biarkan saja dulu. Kenapa? Karena di ekosistem sawah kita ada tentara penjaga alami, yaitu musuh-musuh alami hama. Ada laba-laba yang menjaring wereng, ada kumbang predator yang memangsa telur ulat, ada capung yang menyambar hama terbang. Mereka adalah sekutu terbaik kita. Jika kita terlalu sering menyemprot, bukan hanya hama yang mati, tapi para sekutu kita ini juga akan ikut musnah. Akibatnya, tidak ada lagi yang mengontrol populasi hama secara alami. Inilah yang sering menyebabkan terjadinya ledakan hama atau resurgensi yang lebih parah di kemudian hari. Kesalahan kelima, menyemprot herbisida terlalu dekat dengan tanaman padi. Kesalahan terakhir ini berkaitan dengan pengendalian gulma. Herbisida adalah racun yang dirancang untuk membunuh gulma. Tapi tanaman padi kita, terutama di usia muda, juga rentan terhadap racun ini. Seringkali karena kurang hati-hati, semprotan herbisida mengenai pangkal batang atau daun padi. Akibatnya, tanaman padi bisa mengalami stres berat. Pertumbuhannya menjadi kerdil, daunnya menguning, dan dalam kasus yang parah, bisa mati. Saat menggunakan herbisida, pastikan nozzle semprotan diarahkan dengan tepat ke gulma sasaran. Gunakan corong pelindung jika perlu. Dan perhatikan arah angin agar semprotan tidak terbang dan mengenai tanaman padi kita. Penutup. Jadi, bapak-bapak petani yang saya hormati, menyemprot itu adalah sebuah seni yang butuh ilmu. Bukan tentang seberapa sering kita menyemprot, tapi seberapa tepat kita melakukannya. Petani yang bijak adalah petani yang mampu membaca kondisi tanamannya, memahami ekosistem sawahnya, dan mengambil keputusan di waktu yang paling tepat. Semoga informasi ini bisa menjadi pengingat dan bahan pembelajaran bagi kita semua untuk meraih hasil panen yang lebih baik, lebih berkah, dan melimpah. Jika bapak-bapak punya pengalaman lain seputar penyemprotan, baik itu keberhasilan atau kegagalan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Mari kita jadikan ruang ini tempat untuk saling belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.